Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di aplikasi sistem keuangan desa. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita minggu lalu, dimana minggu lalu kita sudah mengentry data SPP definitif. Kali ini kita akan lanjutkan dengan mengentry data SPP pembiayaan. Namun sebelum itu, seperti yang saya sampaikan pekan lalu bahwa untuk SPP definitif ada 4 contoh kasus yang akan kita input, sehingga untuk kali ini masih ada 2 contoh kasus yang akan kita entry di SPP definitif. Kemudian setelah itu nanti kita akan lanjutkan ke SPP pembiayaan. Oke, baik, kita langsung saja ke materinya. Silakan buka aplikasinya, kita login seperti biasa. Kemudian kita klik data entry, penata usahaan, kemudian SPP kegiatan. Oke, saya ulangi. Klik data entry, penata usahaan, SPP kegiatan. Oke, untuk kali ini SPP definitifnya masih ada 2 contoh kasus yang belum kita input. Olehnya itu kita akan input dulu ini 2 contoh kasus di SPP definitif. Kemudian kita akan lanjut ke SPP pembiayaan. Oke, baik, kita langsung klik saja SPP definitif. Perhatikan contoh soal yang ada di sini. Pada tanggal 11 Maret 2019, pelaksana kegiatan telah membuat SPP definitif nomor 0005 dan seterusnya untuk pembelian bahan material kegiatan pembangunan jalan desa dan telah diverifikasi oleh Sekdes dan disetujui oleh Kepala Desa dengan rincian atau uraian sebagai berikut. SPP tersebut dicairkan dan dipungut PPN, PP, dan PPh pasal 22. Oke, baik, kita langsung praktekkan saja. Yang pertama kita input dulu transaksi SPP-nya ya. Jadi kita pastikan kita berada di sini di SPP. Kemudian klik tambah. Nomor SPP-nya sesuai contoh soal 0005. Kemudian tanggalnya saya pindahkan di sini. Tanggal 11 Maret ya. 11 Maret 2019. Oke, kita pilih. Kemudian uraian kegiatannya adalah pembelian bahan material kegiatan pembangunan jalan desa. Oke, pembelian bahan material pembangunan jalan desa. Oke, seperti video tutorial sebelumnya bahwa SPP definitif itu jumlahnya nanti diinput pada saat kita menginput bukti pengeluaran. Oke, kita simpan dulu. Kita klik simpan. Selanjutnya kita input rincian. Rinciannya ada 2, yaitu belanja modal jalan berupa bahan baku dan material. Kita input dulu, kita tambah ya. Rincian pertama tambah, kemudian klik kode rincian. Kemudian kita pilih pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan desa ya, ini ya. Oke, ini diklik 2 kali. Kemudian pilih belanja modal bahan baku ya, kata kuncinya di sini bahan baku.
pilih. Kemudian nilainya belum bisa diinput, nanti diinput di bukti pengeluaran. Oke, setelah kita input nomor rinciannya, kita simpan. Sekarang kita input bukti pengeluarannya. Kita klik tambah. Nomor buktinya otomatis masuk, kemudian tanggalnya sesuai dengan contoh soal, tanggal 9 Maret 2019. Oke, kita pilih Maret dulu, kemudian 9 2019. Oke, kita pilih. Kemudian keterangannya adalah pembelian batu kali ya. Jadi uang yang kita keluarkan ini untuk pembelian jenis bahan yang dibeli ini ditulis ya. Jadi di sini pembelian batu kali 180 meter kubik ya. Oke. Kemudian nilainya 52.250.000. Kita klik di sini supaya kita lihat hasilnya 52.250.000 ya. Oke, selesai itu nama penerima. Nama penerima adalah TB Gading Jaya dalam kurung PKP. PKP ini adalah pengusaha kena pajak ya. Alamatnya Jalan Mawar, nomor 48. Oke, nomor rekening bank tidak ada, nama bank dan NPWP juga tidak ada. Oke, kita klik simpan. Selanjutnya, karena ini termasuk ada bahan yang dibeli, dan bahan ini dibeli dari PKP perusahaan kena pajak, maka ini dikenakan PPN 10% dan PPH 1,5% atau PPH 22 ya. Oke, kita masukkan potongannya. Klik menu potongan, kemudian klik kode potongan. Tambah dulu, kemudian kode potongan. Kita klik dulu PPN pusat, pilih, kemudian nilainya kita klik ini PPN, kemudian set ya. Oke, nilainya 10% menjadi 4.750.000. Selanjutnya kita simpan. Karena pajaknya ada dua, maka kita tambah lagi pajaknya lagi satu. Kita klik tambah. Jadi untuk belanja modal bahan baku material yang nilainya 52.250 ini pajaknya ada dua, yaitu PPN pusat 4.750.000. Kemudian yang kedua adalah ini, klik tambah, kemudian ini kode potongan pajak PPH pasal 22, pilih. Jadi yang kemarin itu PPH pasal 21, kalau ini PPH pasal 22 gitu ya. Oke, kita klik set. Jadi kalau otomatis ini tercentang, ini dilangkai saja, kita klik set saja. Oke, seperti ini, maka nampak jumlahnya sebesar 712.500. Oke, kita simpan. Oke, selanjutnya pajak untuk pembelian bahan baku material ini sudah selesai kita input. Ada dua ya, PPN pusat dan PPH pasal 22. Selanjutnya karena ini bahan bakunya ada dua, maka kita langsung klik ini bukti pengeluaran.
ya. Ini bukti pengeluarannya, kita klik. Ini bukti pengeluaran yang kedua. Yang pertama tadi kan ini pembelian batu ya, sekarang kita tambah yang kedua. Kita klik dulu tanggalnya, tanggal pembeliannya, tanggalnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu tanggal 9 Februari 2019. Oke, uriannya adalah pembelian semen ya, pembelian semen 120 sak, nilainya sebesar 7.150.000. Oke, nama penerima TB Jaya Abadi, TB Jaya Abadi dalam kurung PKP, pengusaha kena pajak. Alamat Jalan Pisangan nomor 11. Oke, kita klik simpan. Lanjut pindah ke potongan, juga dikenai potongan PPN. Kita tambah dulu potongan PPN, pilih PPN nya, boleh dihilangkan ini, boleh, kita set dulu. Oke, simpan. Kemudian kita tambah lagi potongan pajak yang kedua, yaitu PPh 22. Oke, ini boleh dihilangkan centangnya, kita set, kemudian disimpan. Oke, baik, ini dua potongan pajak untuk transaksi belanja bahan baku yang beli semen ya, ini 7 juta. Oke, untuk transaksi yang ketiga atau SPP definitif yang ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita pindah ke contoh kasus yang keempat di SPP definitif ya. Jadi masih di SPP definitif, kita pindah yang keempat, kita input lagi SPP yang keempat ya. Oke, kita pindah saja ke sini, tidak usah tutup, tidak usah ditutup karena masih berada di SPP definitif. Oke, klik. Selanjutnya klik tambah, kemudian tanggal SPP tanggal 16 Mei 2019. 16 Mei 2019. Oke, 16 Mei 2019. Uraiannya adalah pembelian bahan baku. Kita dulu ya. Oke, pembelian bahan baku material pembangunan jalan desa. Oke, kita tambah pembelian bahan baku material pembangunan jalan desa. Oke, simpan. Ini sudah masuk ya. Selanjutnya kita pindah ke rincian SPP. Untuk rincian SPP nya ini jumlah pembeliannya ada dua macam ya, yaitu pembelian bahan baku dengan sewa peralatan. Jadi rinciannya ada dua, transaksinya ada 3. Oke, saya tambah dulu, tambah, kemudian kita cari di sini pembangunan rehabilitasi jalan desa, kita pilih, kemudian ini bahan baku material dipilih, kemudian simpan, kemudian kita masukkan bukti pengeluaran. Bukti pengeluaran yang pertama adalah terjadi pada tanggal 11 bulan Mei
jadi kita tambah tanggal 11 bulan Mei. Oke, tanggal 11 Mei 2019. Oke, uraiannya adalah pembelian paving dan pasir. Pembelian paving dan pasir, nilainya 59.400.000. Kemudian nama penerima TB Haji Makmur dalam kurung PKP. Alamat Jalan Merak nomor 22. Oke, simpan. Selanjutnya kita input potongan. Potongannya ada 2, sama ya tadi. Itu tambah potongan PPN pusat. Jadi kalau tercentan 2 bisa dihilangkan 1 ya. Misalnya kita hanya milih ini PPN nya dulu, kita set. Oke, set 5.400.000, simpan. Oke, lanjut kita masukkan lagi potongan pajak yang kedua, yaitu PPh pasal 22. Oke, ini kita hilangkan, kemudian kita set. Ini boleh dihilangkan ya. Kemudian simpan. Oke, selanjutnya kita pindah ke bukti pengeluaran yang kedua. Kita tambah lagi, tanggalnya sama, tanggal 11 Mei 2019. Kemudian uraiannya pembelian semen 50 sak, pembelian semen 50 sak, nilainya 2.915.000. Oke, 2.915.000. Nama penerima TB Andi Jaya dalam kurung PKP. Alamat Merak nomor 22. Oke, simpan. Setelah tersimpan, ini muncul 2.915.000. Kemudian kita input potongan. Untuk potongannya juga 2, ada PPN dan ada PPh pasal 22. Oke, kita klik tambah potongan PPN. Ini dihilangkan, kemudian klik set dan simpan. Dan tambah lagi PPh pasal 22. Oke, kita simpan, klik set. Oke, simpan. Baik, sekarang sudah ada 2 bukti pengeluaran untuk mau belanja modal jasa bahan baku. Ya, ini ada 2 ya. Ada semen 50 dan paving. Tadi karena saya ada salah input, maka saya lakukan edit. Jadi tadi saya salah input di sini, pembelian paving dan pasir, alamatnya Jalan Merak ya. Jadi yang benar adalah Jalan Tulip nomor 15. Oke, saya klik ini untuk diedit ya. Klik ubah, kemudian ganti alamat jadi Jalan Tulip nomor 15. Oke, simpan. Baik, setelah ini kita lanjut ke bukti pengeluaran yang ketiga. Bukti
Jadi pengeluaran yang ketiga itu adalah sewa mesin gilas. Jadi kita klik tambah, kemudian masukkan tanggalnya, tanggal 12 Mei. Jadi ini tanggal 12 Mei 2019. Oke, kita pilih uraiannya adalah sewa mesin gilas. Nilainya 1.485.000 ya, 1.485.000. Nama penerima CV Karya Teknik ya, dalam kurung PKP pengusaha kena pajak. Alamatnya Jalan Aster Raya nomor 28. Oke, kita simpan, kemudian kita entry potongannya. Untuk potongannya ini juga ada dua, itu yang pertama adalah PPN. Oke, kita simpan. Kemudian yang kedua, kalau tadi waktu beli bahan baku itu adalah PPh 22, sekarang untuk sewa itu menggunakan PPh pasal 23 ya, seperti contoh soal. Oke, PPh pasal 23, kita klik ini PPh pasal 23, kemudian kita set. Oke, setelah itu simpan. Oke, baik, kita lihat SPP nya kembali, kita cek. Jadi SPP ini ada dua yang kita tambahkan atau kita entry hari ini, yaitu sama ya, bahan baku material. Yang satunya bernilai 59.400.000, kemudian satunya 63.800. Baik, saya pikir contoh kasus untuk entry data SPP definitif sudah kita input semua. Selanjutnya kita akan pindah ke SPP pembiayaan. Oke, kita tutup dulu ini. Kenapa ditutup? Karena kita mau pindah ke SPP pembiayaan. Baik, selanjutnya di SPP pembiayaan itu saya jelaskan dulu apa itu SPP pembiayaan. Perhatikan uraian samping kiri ini. SPP pembiayaan digunakan untuk melakukan pengajuan pencairan untuk pengeluaran pembiayaan, antara lain seperti penyertaan modal pada BUMDes. Kemudian prosedur dan tata cara penginputan SPP pembiayaan pada dasarnya sama dengan SPP definitif. Baik, silakan klik ini SPP pembiayaan. Tampilannya sama dengan SPP definitif. Oke, perhatikan contoh kasus di sini. Contoh kasus. Pada tanggal 25 Agustus 2019 diajukan pembayaran untuk penyertaan modal pada BUMDes Jaya Makmur Abadi sebesar 40 juta. Atas pengajuan tersebut dibuatkan SPP pembiayaan nomor 0007 dan seterusnya, dan telah disiapkan bukti kwitansi pembayaran 00010 dan seterusnya. Pembayaran SPP tersebut diserah terimakan kepada Dian Irawati, alamat Jalan Apel Manis nomor 14, selaku Direktur BUMDes. Oke, kita lanjutkan SPP nya. Kita klik ini, klik pastikan kita berada di sini di SPP, kemudian klik tambah. Setelah klik tambah, nomor SPP nya langsung muncul 0007 seperti contoh soal ya. Kemudian tanggal SPP nya tanggal 25 Agustus 2019. Oke, kita pilih. Kemudian uraiannya adalah penyertaan modal pada BUMDes ya.
Uraiannya adalah penyertaan modal pada BUMDes Jaya Makmur Abadi. Kita tulis penyertaan modal pada BUMDes Jaya Makmur Abadi. Oke, jumlahnya belum bisa diinput, kita klik dulu simpan. Selanjutnya kita pindah ke rincian. Jadi di sini SPP-nya sudah masuk, penyertaan modal pada BUMDes nilainya 0. Kita klik rincian, kemudian klik tambah, kemudian kode rincian. Sini langsung muncul ya, penyertaan modal desa. Dipilih sama dengan SPP definitif, nilainya juga belum bisa diinput. Nanti diinput nilainya di bukti pengeluaran. Oke, kita simpan. Lanjut, kita pindah ke bukti pengeluaran. Bukti pengeluarannya kita klik tambah, kemudian tanggal. Perhatikan soalnya dicairkan pada hari yang sama, di tanggal 25 Agustus 2019. Kita pilih, kemudian uraiannya adalah penyertaan modal ya, sama dengan yang sebelumnya, penyertaan modal pada BUMDes Jaya Makmur Abadi. Nilainya sebesar 40 juta. Oke, nama penerima Ibu Dian, nama penerima Dian Irawati. Alamat Jalan Apel Manis nomor 14. Oke, nomor rekening bank, nama bank ini juga tidak ada ya, jadi kosong saja, kita simpan. Oke, karena ini tidak dipotong pajak, maka kita tidak perlu melakukan atau entry data di sini. Setelah ini contoh entry data SPP pembiayaan sudah kita input. Sekarang kita tutup. Jadi ini adalah contoh entry data pembiayaan. Kita klik tutup dan keluar. Oke, baik, untuk materi kali ini saya pikir cukup dulu sampai di sini di SPP pembiayaan. Untuk selanjutnya nanti pekan depan kita akan lanjut ke entry pencairan SPP. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.